Saat ini saya ada di Museum Etnologi di Leiden yang merupakan museum nasional etnologi. Kita akan lihat apa saja isinya. Mocht zij nou helemaal niet thuis zijn, dan kan het gewoon. Kita sampai udah di museumnya sekarang, Museum Etnologi, disebut World Museum juga. Cuma lagi antri bertiketnya nih. Ini apanya nih? Asia, Afrika, wah Jepang, Korea, Antartika, wah banyak benar nih. Museum apa yang kita mau lihat? Kita lihat bentar ya. Oke, pertama kita masuk nih. Ruang Indonesia nanti bahkan urusan emas. Pertama patung Jatayu, tentang wayang. Ini seperti Istana Jogja ya. Ini kayaknya semi-semi kontemporer. Ini keris-keris yang pakai apa namanya nih, dari Jawa nih, yang macam tapi ini kita canggih-canggih semua nih, emas nih. En toen heeft hij daar die vrouw leren kennen. Haar moeder. Dat was een Indonesische. Hier is dus inderdaad over wat er gebeurde tijdens de militaire expedities. Ja, ini piringnya emas nih. Ini emas ya. Ja, maar in de meeste gevallen is het of nu weer Ini patung emas ya. en dan is het ja, bruikbaar. Ini dibilang katanya dari Gianyar Maklungkung nih. Dikasih. Bisa diambil atau bisa dikasih gitu dia. Di Indonesia begini aja masih didebatin. Padahal di sini di Belanda ulangin Indonesia was colonized by the Netherlands for more than 3 centuries. Nah, yang menjajah aja udah ngaku lebih dari 3 abad. Sejak dari kedatangan orang Belanda tahun 1945 sampai 45 Indonesia declare. Itu udah jelas, dia aja ngakunya begitu. Kita masih nanya-nanya juga, aduh. Aduh, cincinnya bos, cincinnya. Emas semua nih. Emas. Ja, kijk, de blauwe toestanden en zo in glas, dan dit soort dingen zie je in Nederland helemaal niet. Pintu Aceh ini. Keren.
emas-emas ini ya kan adalah milik para bangsawan nih, raja, sultan, ya kan, senjatanya, perhiasan semua dari emas. Haji dan santri. Oh. Baju-bajunya, oh, gaya-gayanya semua lagi haji nih, boneka-bonekanya nih. Wah, Batak ritual. Udah pegang senjata dia. Pulau Nias nih. Pulau Nias. Jadi pemujanya kepada roh leluhur ya. Sumatera. Ada juga di bawah Pulau Enggano nih. Kelangsungan komunitas bergantung kepada hasil dari perang. Reputasi seorang nakli itu terletak sepenuhnya pada kesuksesan dalam berperang. Oke, ini soal wayang nih. Patung ini serem juga nih patung ini. Kita sekarang akan memasuki dua ruangan ya. Yang pertama barang-barang emas yang tapi kaitannya dengan budaya, dengan ketuhanan. Yang kedua dengan kekuasaan. Nah, jadi simbol-simbol yang pertama pada ruangan ini adalah yang berkaitan dengan berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Nah, ini satu yang masuk sorot, yaitu di sini ada Masjid Al-Aqsa dan Mekah ini. Ini buatan Saudi Arabia 54 gram. Termasuk yang kedua juga begitu. Ya. Nah, ini lain-lain macam-macam. Ada dari Suriname juga. Ya kan? Nah, ini di Bali ya. Di Bali, dari Bali katanya ini melambangkan Batara Wisnu dan juga Dewi Sri. Tuh, dari Mas. Ya kan, sebelum tahun 71 kita begitu. Nah, dua-dua ini yang menarik. Dua-dua ini deskripsinya. Nah,
deskripsinya adalah katanya ini dari Jawa, katanya Pangeran Sultan Soma naik bahu dari Kalmasapada, Raja Kalmasapada. Ja, de voorganger van Eros. Dat was het ook. Ja, het is hem. Tahunnya 1293 sampai 1400 nih katanya begitu. Terus kemudian ada juga nih dari Bali juga, ya kan, kepala Garuda Mungkur juga dari Bali. Terus juga berikutnya ini, kemudian berikutnya tahun 1750 sampai 150 dari Jawa juga. Ini. Zie je toch? Je ziet hem ernaast. Relik-relik, tapi yang menarik bagi saya di sini adalah ini nomor 10. Nomor 10 ini katanya covernya sih dari Aceh. Karena ini dari Aceh, tadi saya ulang lagi, ini dari nomor 10 ini dari, katanya cover dari Aceh, tapi ini dari India, kita tidak bisa lihat ya kan. Kalau ini dari Iran, bisa lihat iluminasinya itu emas, ya kan. Yang dari ini kita nggak bisa lihat nih. Nah, sementara ini dari Libanon. Nah, sekarang kita ke ruang kekuasaan. Kekuasaan ini banyak tuh dari Indonesia, ini dari Jepang, ya kan. Tapi saya mau lihat deretan yang sebelah sini nih. Deretan sebelah sini boleh dibilang untuk yang berkaitan kekuasaannya kan. Deretan sini, kemudian sampai dengan sebelah sini ya kan. Ini semua berasal dari aneka pulau yang ada di Indonesia. Dimulai dari cincin ya, ali-ali cakrawala dari Bali tahun 1900 sampai 1970. Kemudian ada lagi dari Sulawesi ini kan. Nah, ini Sulawesi sekitar abad 20. Terus ada lagi bracelet ini canggih. Braceletnya dari Luwu Toraja tahun 1900-an. Ya kan. Oh, maksudnya salah nih. Ini terus kemudian ada pendant. Nah, ini nih pendannya nih tuh. Ini tahun 1400 sampai tahun 1700 nih. Kan taksirannya begitu, 1400-an mungkin ya. Kalau 1700 kayaknya udah nggak mungkin deh. Terus ada lagi dari Sumatera buat di kepala tuh. Tapi bahannya dari apa namanya katanya nih? Dari mika juga digabungin. Ini dari anak perempuan dari Raja Sawu katanya nih, menikah dengan orang Belanda, tinggal di Sumba. Nah, ini ada pinnya, burung, gelangnya semuanya ada terus semua nih. Nah, untuk nomor 11 ini punya orang Batak nih katanya itu. Punya orang Batak Karo sebelum tahun 1920. Ya kan, terus nah sisanya ini udah beda kontinen nih, ke Costa Rica, kemana-mana dan sebagainya. Kita sekarang udah di bagian spender, yaitu benda-benda yang dianggap objek menjadikan lambang royalti para bangsawan dan dipandang penting. Nah, ini yang disorot nih sekarang, kursinya bisa lihat ini, ya kan, kursi para pembesar. Ya kan, ini dengan emas dan payungnya ini. Jadi kalau zaman dulu katanya itu para pangeran, wah payungnya itu harus punya payung, melambangkan dengan payung. Nah, ini di Jawa payungnya ini payung-payung yang daun-daunnya dari emas, bahannya juga bambu, ya kan. Nah, sisa macam-macam lah nih barang-barang lain ini.
Ini mahkota ini replika ya, replika, tapi yang menarik ini balik lagi, ini box sirih nih, ini Madura, dikasih hadiah buat siapa namanya nih, buat orang Belanda. Kalau itu dari Ibnu Saud tuh, buat orang Belanda. Kan ini biasa tameng, tapi yang semoga ini surat emas nih, Panembahan Cakraning Retua. Wih, ya kan, bisa lihat godirnya emasnya. Nah, surat bagaimana stempelnya. Nah, ini barang-barang milik para bangsawan. Di sini yang saya mau sorot yang ini, yang paling pertama ini adalah nomor 1 nih, yang dibilang di sini tulisannya bukan punya Sultan Demak, milik keluarga bangsawan yang berkaitan dengan Kerajaan Demak. Saya sudah teliti ornamennya, memang ornamen ini lain daripada lain nih, beda aja. Kemudian juga kan ini Prada, tapi ini setelah tahun 1900-an nih. Ya kan, ini juga hadiah juga. Kalau lihat motifnya selain wayang, ada kapal Belanda di situ dan huruf Jawa ini. Nah, ini nih. Tuh di bawah. Bisa dilihatin ya kan. Ini tulisan-tulisannya semua nih. Dan yang terakhir juga dari Jawa ini Prada. Ini dia nih. Demikian laporan dari saya. Oke, saya sudahi dulu. Masih banyak ruang lain, tapi saya sudahi yang khusus Indonesia itu aja. Jangan, nggak usah khawatir. Pintunya di sini nggak usah repot-repot, udah dibukain otomatis. Oke, terima kasih.